Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kumala dengan NIM C1C020027 dari kelas R9 Akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai akuntansi keperilakuan dan dengan judul filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan. Nah, pada tahun 1997, Dillard dan Becker ini mengembangkan paradigma dalam kaitannya dengan riset akuntansi, khususnya untuk akuntansi keperilakuan. Nah, Dillard dan Becker ini menggambarkan beberapa paradigma dalam pendekatan sosiologi keorganisasian di bidang akuntansi. Nah, yang pertama di sini ada paradigma fungsionalis. Paradigma ini juga sering disebut sebagai fungsionalis struktural atau kontingensi rasional. Beberapa riset empiris juga menggunakan pendekatan ini untuk pengumpulan data survei atau kuesioner dan analisis statistik. Nah, contohnya itu seperti ada Govindarajan dan Gupta yang menemukan hubungan antara sistem pengendalian dan strategi unit bisnis strategis dengan kinerja. Yang kedua ada Mackintosh dan William yang memfokuskan pada peranan manajerial dan perilaku penganggaran, yang menemukan bahwa beberapa manajer menggunakan sistem penganggaran dengan cara-cara strategis sementara beberapa menggunakan cara-cara yang umum. Yang ketiga ada Merchant yang menggunakan kuesioner dan wawancara yang tidak terstruktur untuk menguji bagaimana keputusan program diskresioner dikendalikan secara bervariasi dan menghasilkan beberapa tindakan yang diharapkan dan tidak diharapkan, serta yang menyarankan bahwa studi lapangan akan lebih bermanfaat dalam riset-riset organisasi. Yang keempat itu contohnya ada Hirsch dan Baxter yang menggunakan studi kasus dalam menganalisis proses pemilihan dan peranan informasi dalam penganggaran modal, serta menyimpulkan bahwa informasi mempunyai banyak peranan dan tidak ada satupun model pilihan yang menyajikan suatu penjelasan perilaku yang cukup memuaskan. Yang kedua itu ada paradigma interpretif. Tujuan pendekatan paradigma interpretif ini adalah untuk menganalisis realitas sosial dan bagaimana realitas tersebut terbentuk. Jadi terdapat dua aliran riset dengan pendekatan interpretif ini. Yang pertama ada tradisional. Nah, tradisional ini menekankan pada penggunaan studi kasus, wawancara lapangan, dan analisis historis. Yang kedua ada metode Foucauldian, di mana metode ini menganut teori sosial dari Michel Foucault sebagai pengganti konsep tradisional historis yang biasa itu disebut dengan historical atau antiquarian. Yang ketiga adalah paradigma strukturalisme radikal. Nah, aliran ini mempunyai kesamaan dengan fungsionalis tadi yang mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologis yang konkret dan nyata. Pendekatan ini lebih memfokuskan pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas dan struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Riset-riset juga diklasifikasikan dalam paradigma ini, yaitu riset yang didasarkan pada teori Marxis tradisional. Argumentasi teori juga yang dikemukakan oleh Cooper pada tahun 1983 dengan menelaah dan mengkritik karya-karya yang didasarkan pada teori agensi. Cooper ini mengusulkan adanya penggunaan perspektif radikal dalam riset akuntansi manajemen. Nah, yang keempat ada paradigma humanis radikal. Riset-riset ini akan diklasifikasikan dalam paradigma humanis radikal jika didasarkan pada teori kritis dari Frankfurt School dan Habermas. Mackintosh menyatakan bahwa humanis radikal ini memiliki visi praktik akuntansi manajemen dan sistem pengendalian yang berorientasi pada orang, yang mengutamakan idealisme humanistik dan nilai-nilai dibandingkan dengan tujuan organisasi. Argumentasi teoritis ini pun dikemukakan oleh Laughlin yang menyajikan suatu diskusi dari aplikasi teori kritis Habermas dalam riset akuntansi.
Laughlin juga menunjukkan bagaimana teori kritis Habermas akan sangat berguna dalam meneliti saling keterkaitan antara teknologi akuntansi dengan asal mula sosialnya. Yang kelima, ada paradigma postmodernisme. Postmodernisme ini menyajikan suatu wacana sosial yang sedang muncul yang meletakkan dirinya di luar paradigma modern. Nah, wacana global dan universal yang dibentuk oleh paradigma ini merupakan bentuk logosentrisme yang memiliki kuasa yang dapat menciptakan kegagalan dalam kehidupan manusia, serta menyebabkan tumbuhnya rasisme, diskriminasi, pengangguran, dan stagnasi. Menurut Triyowono, ciri utama dari logosentrisme ini ada 3. Yang pertama itu ada pola pikir oposisi biner atau dualistik dikotomis yang hierarkis. Itu seperti esensi eksistensi, bahasa lisan tulisan, konsep metafora, jiwa badan, makna bentuk, dan sebagainya. Yang kedua itu ada aspek keilmuan. Nah, ilmu-ilmu positif produk modernisme ini banyak menekankan pada aspek praktis dan fungsi, dan sebaliknya melecehkan aspek nilai. Hal ini itu terlihat dari pernyataan ilmu-ilmu positif yang mengklaim bahwa ilmu pengetahuan harus netral dan bebas dari nilai. Dan yang ketiga itu ada aspek praktis, yaitu aspek yang berbentuk standar dan praktik akuntansi yang mengklaim bahwa praktik akuntansi itu harus berlaku secara universal atau internasional. Klaim ini juga diwujudkan dengan adanya gerakan yang disebut dengan harmonisasi akuntansi. Bagi pemikiran Foucault, wacana global dan universal tersebut memiliki hubungan timbal balik antara kuasa dengan pengetahuan. Selanjutnya mengenai peluang riset akuntansi keperlakuan pada lingkungan akuntansi. Nah, pembahasan pertama ini kita membahas tentang audit. Nah, riset audit menyarankan suatu hubungan yang kompleks antara pengalaman dan kinerja yang belum dipahami. Riset ini menyarankan bahwa terdapat suatu peluang yang berhubungan dengan pemahaman dan evaluasi hasil keputusan audit. Salah satu kesulitan dengan riset yang berorientasi pada keputusan dalam audit ini adalah kurangnya kriteria variabel yang dapat diamati terhadap penilaian kinerja auditor. Dan oleh karena itu, peneliti sering sekali melakukan studi atas konsensus penilaian dan konsistensi. Salah satunya yaitu adalah pemenuhan standar profesional atau Generally Accepted Accounting Principle atau yang biasa disebut dengan GAAP, dan Generally Accepted Accounting Standards atau GAAP sebagai suatu variabel kriteria. Nah, yang kedua ada akuntansi keuangan. Terdapat 2 alasan dari riset akuntansi keperilakuan dalam bidang keuangan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar karena keunggulannya yang melebihi riset akuntansi keperilakuan dalam audit. Yaitu yang pertama ada terdapat sejumlah tugas dari informasi akuntansi keuangan yang merupakan input langsung untuk keputusan pinjaman bank. Jadi bisa juga dalam negosiasi kontrak tenaga kerja, prediksi laba, dan rekomendasi saham. Jadi konsekuensinya akuntansi keuangan ini mempertimbangkan lingkup pengujian kemampuan generalisasi dari pengaruh variabel perilaku seperti variabel psikologi sebagai struktur kognitif dan kemampuan pemecahan masalah dengan variabel lingkungan. Nah, yang kedua itu ada keuntungan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang keuangan. Ini meliputi beberapa tugas seperti prediksi laba yang telah didefinisikan dengan baik dan mempunyai sifat berulang. Hal ini merupakan kerugian yang relatif dalam audit, di mana bermacam-macamnya tugas audit yang jarang dilakukan oleh auditor dapat menimbulkan kesulitan untuk mempelajari hubungan antara pengalaman audit dan kinerja. Selanjutnya yaitu akuntansi manajemen. Nah, pada awalnya akuntansi manajemen ini menunjukkan bahwa riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi manajemen merupakan pertimbangan yang lebih luas dibandingkan dengan riset yang sama dalam akuntansi keuangan dan memungkinkan pencerminan tradisi lama yang berbeda dari riset akuntansi keperilakuan dalam bidang audit. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi manajemen ini pun merupakan subbidang akuntansi yang telah memperluas pengujian dari pengaruh fungsi akuntansi terhadap perilaku. Sebagai contoh itu ada riset saat ini menemukan hubungan yang signifikan antara ketidakpastian tugas,
partisipasi anggaran, penekanan anggaran, dan kinerja, serta antara gaya evaluasi kinerja atasan dengan bawahan. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi. Nah, keterbatasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang sistem informasi akuntansi ini adalah sulitnya untuk membuat generalisasi, meskipun berdasarkan pada studi sistem akuntansi yang lebih awal. Informasi akan mendorong penggunaan keunggulan teknologi seperti pencitraan data, jaringan, dan akses data dinamis melalui sistem pengoperasian yang menyarankan pertimbangan atas peluang riset akuntansi keperilakuan dalam bidang sistem akuntansi. Riset ini juga akan lebih berhasil jika difokuskan pada domain spesifik dari variabel-variabel yang unik dalam sistem akuntansi dan konteks keputusan akuntansi seperti standar provisi dan analisis pengecualian. Selanjutnya yaitu ada bidang perpajakan. Nah, riset akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan ini telah memfokuskan diri pada kepatuhan pajak dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan. Bermacam-macam variabel yang diuji sering dengan hasil campuran, menyarankan bahwa perilaku kepatuhan pajak adalah hasil yang kompleks. Pengujian teori alternatif dari perilaku kepatuhan pajak menghasilkan kegagalan atas ekspektasi teori utilitas untuk menjelaskan secara lengkap keputusan kepatuhan. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan ini pun telah membentuk bermacam-macam perilaku pengetahuan dari riset akuntansi keperilakuan dalam bidang audit. Selanjutnya itu pertumbuhan riset perilaku. Nah, ada 3 indikasi penting dari pertumbuhan minat dalam pendekatan perilaku terhadap akuntansi dari paradigma perilaku riset. Terdapat beberapa kombinasi dari 3 faktor utama, yaitu yang pertama, para peneliti yang menggunakan paradigma perilaku menghasilkan lebih banyak artikel yang diterbitkan dalam kedua jurnal. Yang kedua, ada beberapa artikel yang ditulis oleh para peneliti yang sementara dilakukan dalam bidang ini belum ada calonnya. Dan yang ketiga, minat pembaca dalam bidang ini telah meningkat. Selanjutnya mengenai perkembangan terakhir dalam pembahasan riset ini. Nah, wawasan dalam riset akuntansi keperilakuan saat ini bisa diperoleh dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan survei publikasi utama dari riset akuntansi keperilakuan, dan yang kedua itu bisa melakukan klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Nah, dalam periode sekarang, audit merupakan bidang riset keperilakuan yang paling banyak diterbitkan dalam Behavioral Research in Accounting Research. Keperilakuan dalam audit juga secara relatif paling baik dipresentasikan dalam artikel yang secara umum merupakan hampir setengah dari total penerbitan. Penerbitan itu yaitu Behavioral Research in Accounting. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Dapat saya simpulkan bahwa pada pembahasan kali ini dibicarakan mengenai pendekatan filsafat yang membangun akuntansi keperilakuan, dimulai dari mengenai pergeseran arah dari riset bidang akuntansi keperilakuan, dan selanjutnya akan didiskusikan mengenai asumsi-asumsi yang membangun akuntansi keperilakuan seperti yang digambarkan tadi oleh Burrell dan Morgan. Berangkat dari asumsi-asumsi tersebut, kemudian didiskusikan mengenai analisis organisasional dalam pengembangan filsafat riset oleh Diller dan Becker, di mana analisis organisasional tersebut berangkat dari asumsi yang dikembangkan oleh Burrell dan Morgan. Dalam perkembangan terakhir telah dibahas juga mengenai pertumbuhan riset perilaku dalam akuntansi keperilakuan, terutama yang telah diterbitkan dalam jurnal-jurnal internasional. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.